Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta buat kamu di bulan Agustus. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, dan Venusnya Aries ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan semesta buat kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries di bulan Agustus. Sambil yang resonate aja ya sekali lagi. Oke, di sini ada Queen of Wands. Wow, Queen of Wands ini berbicara tentang, aku ngeliat ya, kamu di bulan Agustus ini energi kamu sangat positif di sini ya. Kamu bener-bener passionate banget, semangat banget gitu ya. Kayak orang yang baru keluar dari fase isolasi diri ya, kayak gitu. Jadi mungkin ada ya beberapa Aries ini yang sebelumnya tuh kayak menarik diri, banyak merenung, banyak refleksi diri, mengisolasi diri gitu ya. Seperti itu. Ada fase isolasi di sini. Mungkin kayak semacam, mungkin ada yang beberapa ini mengalami kehidupan yang kurang menyenangkan ya, seperti spiritual awakening, bisa juga seperti itu ya, karena dalam fase spiritual awakening itu biasanya ada fase-fase isolasi diri ya, dimana kalian itu benar-benar butuh refleksi yang mendalam ya, ataupun butuh ya pokoknya refleksi diri kayak gitu ya, seperti itu. Perenungan gitu ya, mencari pencerahan, kesembuhan, kayak gitu loh istilahnya. Ya di sini aku rasa di bulan Agustus ini mungkin kamu udah keluar gitu ya dari fase-fase itu gitu, karena aku ngeliat di sini adanya Queen of Wands ini bener-bener kayak kamu itu charming banget, kayak bersinar banget gitu loh energi kamu ya. Kayak udah semangat, bener-bener semangat gitu loh istilahnya ya. Bahkan di sini mungkin kayak tanpa kamu sadar ya, pancaran energi kamu yang positif ini kayak menarik orang-orang di sekitar kamu itu juga merasakan gitu ya, kayak seolah-olah karena energi kamu sangat positif ya, mungkin tanpa kamu sadar kamu juga kayak memotivasi orang-orang di sekitar kamu kayak gitu loh, dengan melihat kamu gitu ya. Entah nggak tahu apa mereka menilainya dari mana gitu ya, pokoknya di sini kayak seolah-olah kamu itu menjadi panutan gitu ya, atau motivasi gitu loh untuk mereka gitu loh, dengan melihat kamu gitu, sisi kamu entah dari perjalanan hidup kamu atau apapun gitu, kayak mereka tuh tanpa kamu sadar kayak mencontoh kamu gitu loh ya, apa yang kamu lakukan seperti itu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang nih karirnya sukses, karirnya cemerlang gitu ya, seperti itu. Mungkin ada yang naik jabatan di sini atau naik profesi gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin kamu mulai bisnis usaha sendiri ya di bulan Agustus ini. Kemudian ada Six of kan, keluar Six of Pentacles. Nah, rezeki kamu mengalir lancar nih ya, rezeki kamu mengalir lancar. Aku rasa memang ada kesuksesan di karir ya, karena di sini kayak semacam ada sesuatu yang kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu kerjakan selama ini gitu, kayak seolah-olah tuh apa ya, karma gitu ya, kartu karma gitu ya, kayak terbayar gitu loh. Jadi kayak lelahmu, perjuangan kamu itu nggak sia-sia gitu loh, kamu kayak terbayar gitu loh, sesuai gitu loh istilahnya, seperti itu. Baik dari karir maupun seperti yang bilang tadi, kamu mungkin berjuang dari lelahnya hidup ya, kamu mungkin berjuang dari fase yang seperti yang bilang tadi, kebangkitan gitu ya. Nah ini kayaknya tuh memang fase dimana kamu memetik hasilnya gitu, perjuangan kamu selama ini gak sia-sia gitu loh, kayak kamu tuh menerima sesuatu gitu loh, yang sesuai dengan yang sesuai dengan yang kamu kerjakan gitu ya, yang layak untuk kamu terima istilahnya gitu loh, seperti itu ya. Dan untuk beberapa orang mungkin di sini ada orang yang bayar hutangnya ke kamu ya. Ada orang yang bayar hutangnya ke kamu. Mungkin ada beberapa yang dulu kamu pikir orang ini tuh udah lama nggak ngebalikin uang kamu, atau mungkin bahkan menghilang, yang menurut kamu udah lupa, bisa juga di sini ya.
tapi dia kayaknya akan bayar ya hutang dia ke kamu gitu. Kemudian di sini kita punya Ace of Cup. Wow, Ace of Cup nih aku merasa ada kehadiran cinta ya, cinta baru. Ada seseorang yang mungkin akan mengisi kekosongan hati kamu ya di sini. Seperti yang bilang tadi, ada yang mungkin kamu itu baru keluar dari fase isolasi diri, refleksi diri, nah kayak gitu. Nah karena energi kamu yang sangat positif ya, kamu kayak memancarkan vibe yang bagus. Nah ini lawan jenis nih kayak ketarik ke kamu sendiri ini ya, makanya ada seseorang yang kayaknya mendekat ke arah kamu, menawarkan cinta ke kamu gitu. Tapi aku ngerasa kamu juga jatuh cinta ya sama seseorang ini. Hanya saja aku ngerasa di sini walaupun kamu punya ketertarikan dengan seseorang ini, tapi kamu nggak buru-buru untuk menerima gitu, karena kamu udah jadi orang yang jauh lebih selektif gitu, kamu nggak ingin mengulang hal yang sama gitu, seperti itu ya. Dan aku juga ngerasa ini berkaitan dengan pekerjaan, mungkin ada pekerjaan baru untuk beberapa orang yang seperti yang bilang tadi ya, kalau kamu lagi cari pekerjaan gitu ya, mungkin ini akan dapat ya, dan ini pekerjaan ini sesuai dengan yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan ya, seperti itu. Atau kayak panggilan kerja ya, kalau kalian belum meletakkan lamaran kerja ya, ini mungkin kayak berita tawaran gitu ya, lowongan gitu bisa. Tapi kalau misalnya kamu sudah meletakkan, ini kayaknya panggilan kerja ya, kayak kamu interview gitu loh, seperti itu dengan adanya Ace of Cup ini. Jadi kayak tahap awal gitu. Jadi kalau misalkan kamu lagi interview kerja, benar-benar ada panggilan kerja, nah kamu tunjukkan ya apa kualitas diri kamu di sini gitu, yang sebaik mungkin gitu. Karena biasanya di interview itu kan baru penilaian awal ya. Kadang-kadang ada yang masih lanjutan gitu, kayak masih nunggu, oh nanti dipanggil nggak ya, nah kayak gitu loh ya. Jadi kayak step by step, nggak langsung kamu interview kemudian kamu diterima, kan ada yang belum tentu seperti itu gitu ya. Tapi sesuaikan aja ya dengan perusahaan mana gitu ya yang kiranya kamu itu meletakkan lamaran tersebut gitu ya. Cuman kalau dari pengalaman aku pribadi sih, ada yang memang langsung bekerja, ada yang memang next, ada ulang-ulang kayak gitu loh ya, ada step by step gitu ya, ada nanti dipanggil lagi, nah kayak gitu. Jadi nggak langsung di panggilan pertama gitu ya, jadi perhatikan itu nanti gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini untuk asmara ya, Aries. Yang jelas di sini adalah kabar baik buat kamu ya, kabar yang menyenangkan, kabar yang bikin kamu bahagia atau gembira gitu ya. Seperti itu, baik dalam pekerjaan, baik dalam hal percintaan atau apapun itu gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara kamu yang single di sini ya. Aku lihat single dulu. Aku hanya bacakan pesan semesta aja di sini, pesan singkat. Kalau misalkan untuk readingan love life ya, kehidupan percintaan gitu ya, atau love reading, itu nanti aku akan buat sendiri ya gitu. Seperti biasanya aku hanya bacakan tiap bulan itu pesan semesta dan juga love reading sendiri, pesan semesta sendiri gitu. Kalian bisa lihat di beranda ya gitu. Kalau kalian yang udah mengikuti aku lama mungkin tahu ya gitu. Oke, wah, di sini ada the true love. Oh my god. Selamat buat kamu ini yang single ya. Kamu bakal ketemu the true love-nya kamu. Jadi proses kamu selama ini adalah membawa kamu ke true love-nya kamu. Jadi yang kemarin-kemarin kamu hancur, yang kemarin-kemarin kamu itu sempat merasa berada di dalam titik terendah gitu ya, ternyata ini membawa kamu ke cinta sejati gitu. Saat kamu udah bisa self love ya, udah bisa mencintai diri kamu sendiri, menerima apapun di masa lalu kamu ya, memaafkan, melepaskan, bangkit kembali. Karena Queen of Wands biasanya orang yang bangkit dari keterpurukan menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat. Biasanya Queen of Wands ini seperti itu gitu. Dan kalau di dalam hal percintaan yang menjadi triggernya kamu awalnya adalah percintaan, mungkin kamu ditinggalkan, disakiti, bercerai, apapun itu di sini. Nah, inilah ya, perjalanan kamu ini membawa kamu ke cinta sejati kamu gitu. Jadi kayak tangisan kamu kemarin-kemarin itu ya, itu membawa hasil yang sangat
sempurna gitu, karena true love ini cinta yang sempurna kalau bagi aku ya, karena nggak semua orang ini memiliki true love ya, nggak semua orang memiliki cinta sejati gitu ya, walaupun kadang menikah tapi belum tentu hubungan mereka true love loh ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena banyak orang menikah ini menghadirkan orang ketiga gitu loh, sedangkan cinta sejati kalau bagi saya itu tidak ada tempat untuk orang ketiga gitu ya. Jadi kalau kamu mendapatkan true love, berarti ini hanya kamu dan dia ya, aminkan ya, karena ini baik buat kamu, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini untuk yang berpasangan. Wah, di sini ada word waiting for. Oke, untuk berpasangan ini aku ngerasa di sini kalian ini bentar. Ada divine timing di sini ya. Oke, entah kenapa aku ngerasa ya, untuk beberapa orang yang berpasangan ini, mungkin kalian saat ini lagi menghadapi fase perpisahan dengan pasangan kamu ya. Kamu lagi ada di word waiting for ini tentang menunggu ya. Pasangan kamu ini layak untuk kamu tunggu kok, untuk kamu nanti gitu ya. Jadi kamu harus sabar gitu. Aku rasa ada hubungan yang menggantung di sini antara kamu dengan pasangan kamu ini gitu. Dan ini kayak divine timing gitu. Memang semesta itu sengaja memisahkan kamu dengan dia gitu, karena ada hal-hal di sini yang harus kalian pelajari ya, baik kamu baik pasangan kamu, atau ada beberapa hal yang dia harus membayar karmanya dulu gitu. Entah dia punya karma dengan orang lain dan kamu juga punya karma kamu sendiri gitu ya, yang harus kamu selesaikan. Dia juga sama kayak gitu ya. Pokoknya di sini ada divine timing ya. Kalau waktu semesta bekerja seperti ini, biasanya memang tidak ada yang bisa kamu lakukan selain kamu upgrade diri. Kamu gak bisa memaksakan sesuatu untuk terjadi saat ini, sekarang ini gitu. Kamu gak bisa mengatur semesta gitu ya. Yang bisa kamu lakukan ya kamu berserah gitu ya, pasrah gitu ya. Tapi bukan menyerah gitu ya. Justru di fase divine timing ini kamu perbaiki diri kamu gitu. Dan aku ngerasa dengan adanya divine timing ini juga, kamu itu gak pernah bisa lupa dengan pasangan kamu. Walaupun kamu berpisah dengan dia, berjarak dengan dia, kamu berusaha melupakan, berusaha move on, itu tetap gak bisa gitu loh ya. Karena ini memang ada fase sesuatu yang harus kamu pelajari dari koneksi kamu gitu. Namun ada beberapa orang di sini yang aku ngerasa kamu harus sabar, karena belum waktunya. Maksudnya gini, mungkin ada yang kalian itu udah berpasangan gitu ya dengan pasangan kamu ini. Kalau ini kalian belum menikah ya. Kalau kalian yang belum menikah, kalau yang awal tadi aku bilangnya mungkin kalian udah menikah dan hubungan kamu digantung gitu atau berjeda seperti itu ya. Tapi kalau yang kali ini enggak, mungkin kalian udah bersama tapi kamu belum menikah dengan seorang ini, belum ada pernikahan. Nah, di sini kamu diminta untuk sabar, untuk menunggu gitu ya. Karena waktunya belum pas atau belum tepat gitu ya, entah dari kamu atau pasangan kamu gitu. Mungkin ada hal-hal di sini yang masih belum siap gitu ya. Contoh nih, pasangan kamu mungkin dari segi finansial, nah kayaknya belum siap gitu. Bahkan dari dirinya kamu sendiri mungkin, walaupun kamu menginginkan adanya pernikahan nih saat ini ya, tapi sebenarnya dari sisinya kamu belum dewasa. Nah itu juga sama gitu, kamu sebenarnya belum siap gitu loh. Makanya di sini persiapkan diri kamu gitu loh ya, persiapkan diri kamu, belajar dewasa gitu ya. Jadi nanti kalau tiba waktunya kalian memang bersama dengan pasangan kamu, misalkan kayak menikah gitu ya, itu kalian udah sama-sama siap gitu ya, seperti itu. Pasangan kamu ini layak untuk kamu tunggu gitu loh ya, karena mungkin ada kayak rasa kamu tuh mungkin kayak confused gitu loh ya, kayak merasa gak pasti gitu loh dengan pasangan kamu. Karena ketika kamu mungkin bicara tentang pernikahan, mungkin entah dia mengelak atau mungkin kamu ada LDRan dengan dia, jadi kamu kayak gak yakin gitu antara hubungan kamu dengan dia, padahal kamu udah lama berhubungan. Bisa juga seperti itu ya, ada jarak gitu. Nah ini kan kayak butuh waktu gitu ya untuk memproses hubungan kalian gitu. Ada hal-hal di sini yang sepertinya memang harus dipersiapkan gitu kalau kamu ingin serius menikah gitu ya. Terutama dari segi pasangan kamu mungkin masih harus menyelesaikan
pekerjaannya mungkin gitu, atau gak hanya pekerjaannya, atau mungkin dari sisinya mungkin kamu harus menyelesaikan sekolah kamu dulu gitu ya. Kalau kamu yang lagi kuliah bisa juga seperti itu gitu. Jadi kamu tuh nggak harus terburu-buru menikah gitu ya. Jadi kamu harus selesaikan dulu misalkan studi kamu, bisa kayak gitu. Kalau dari pasangan kamu mungkin dia perlu waktu gitu ya, jadi beri waktu gitu ya, perlu waktu ya, entah dia ingin membangun karirnya dulu, keuangannya dulu gitu, atau mempersiapkan dirinya seperti itu. Jadi selagi waktu ini berjalan ya, kamu sabar menunggu, kamu juga perbaiki diri kamu gitu. Mungkin ada faktor-faktor tertentu dari dirinya kamu yang memang harus kamu persiapkan juga gitu. Jadi nggak hanya dari pasangan kamu gitu. Mungkin kalau dari laki-laki biasanya dari segi money ya, finansial gitu. Tapi kalau dari segi perempuan ini biasanya tentang kesiapan diri, kedewasaan gitu. Ya, kamu jangan terlalu seperti anak kecil ya, seperti anak-anak gitu. Kamu harus perlu dewasa gitu, karena biasanya divine timing ini berkaitan dengan pendewasaan diri juga gitu loh. Jadi kamu harus belajar dewasa, belajar untuk ya mandiri, memperbaiki diri kayak gitu. Jadi nantinya ketika kamu menikah, kamu benar-benar siap menghadapi segala sesuatu gitu di pernikahan kamu, karena menikah itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Mungkin kesannya mudah gitu ya, tapi saat kalian menjalani itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan gitu ya, bukan sesuatu yang bisa oke, ayo kita nikah, nggak bisa seperti itu gitu loh ya, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar matang lah istilahnya kayak gitu ya. Dari segi pemikiran itu kalian harus matang dua-duanya gitu. Oke, makanya di sini ada worth waiting for ya, harus sabar, harus nunggu dan perbaiki diri, dewasakan diri kamu gitu. Begitu juga dengan pasangan. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk Romance Angels-nya ya. Pesannya apa di sini? Kita akan tarik satu kartu ya untuk dari Oracle Angels-nya. Oke, pesan semesta untuk kamu Aries. Oke, di sini ada kompromi. Wow. Ya, di sini meminta kamu untuk bekerja sama ya selama divine timing ini. Untuk kamu yang tadi yang relate ya dengan pesan-pesan yang aku bacakan tadi gitu ya. Kamu harus bekerja sama, kompromi dengan semesta ya. Jangan mencoba untuk mengendalikan, mengontrol semesta, nggak bisa gitu ya. Kamu harus berkompromi, berdamai gitu ya. Ya ikuti aja gitu, semesta mau apa, mau mengesek apa, mau gimana ya udah kayak gitu loh istilahnya ya. Dengan menerima begitu, kamu akan lebih baik nanti gitu, kayak nggak ngerasa, karena kalau biasanya ya kita ngerasakan sesuatu nggak baik itu karena ada penolakan dalam diri kita ya. Kalau kita nerima, mengikuti aliran semesta, kita nggak akan ngerasa terlalu sakit istilahnya ya, atau terlalu buruk atau terlalu terpuruk, biasanya gitu ya. Berdamai dengan keadaan, menerima, karena kita nggak bisa mengendalikan hal itu gitu loh. Kalau udah terjadi ya udah, itu udah terjadi gitu loh, nggak bisa kita lakuin untuk hal itu gitu, nggak bisa diapa-apain istilahnya kayak gitu, nggak bisa dirubah gitu loh istilahnya ya. Jadi yang bisa kita lakuin ya apa yang bisa kita lakukan aja gitu ya. Lakukan sesuatu yang bisa kita kendaliin aja gitu ya. Yang nggak bisa kita kendaliin, nggak bisa kita kontrol, ya udah lepaskan. Nah gitu. Oke, seperti divine timing ini gitu. Waktunya semesta bekerja seperti itu. Oke. Dan aku juga ngerasa dengan adanya kompromi ini juga, ya untuk beberapa orang memang benar di sini bakal ketemu cinta sejatinya kamu untuk yang single. Dan aku juga ngerasa ada kerja sama. Nah, ini berkaitan dengan karir ya, karir kamu tadi. Aku ngerasa memang ada beberapa orang di sini yang mungkin akan ada kerja sama di sini ya. Ya, kayak mungkin kamu sign kontrak gitu ya. Tanda tangan kontrak atau kerja gitu bisa juga, atau kompromi ini mungkin kamu, kalau misalkan kamu membangun bisnis usaha sendiri, mungkin kamu akan bekerja dengan orang di sini ya. Kalau kamu ingin membangun usaha kerja sendiri yang seperti yang Bulan tadi ya, ada beberapa di sini kayaknya kamu akan menjalin kerjasama gitu loh, memiliki partner gitu. Dan ini cocok atau tepat gitu loh ya. Kalian mungkin akan mengadakan ya semacam perjanjian ya, kerjasama gitu. Mungkin ada yang beberapa di antara kamu membangun kerjasama ya, bisnis bareng bisa dengan seseorang. Mungkin kamu punya partner di sini, bisa juga seperti itu di sini ya, dengan adanya kompromi ini gitu. Dan ini memang partner kamu ini, karena ini kompromi ya, seimbang gitu ya, lambangnya timbangan. Jadi kamu dengan dia ini memang punya tujuan yang sama gitu ya.
Jadi kayak ya adil gitu loh, kalian akan bisa balance di sini gitu ya, menyeimbangkan diri atau kayak balance kerja sama yang bagus ya, kamu kayak mendapatkan orang partner yang tepat kayak gitu loh istilahnya, seperti itu. Oke. Dan aku juga ngerasa di sini ada beberapa yang diminta kayak boleh ya minta pendapat orang lain gitu ya, nggak masalah, tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu punya pemikiran sendiri gitu ya, gitu. Jadi orang ini mau ngasih kamu saran mungkin atau nasihat, ya udah diterima aja gitu loh, tapi kamu nggak harus melakukan hal itu gitu ya, melakukan apa yang dia omongkan gitu. Jadi kayak kamu itu punya pilihan sendiri, punya apa ya istilahnya, kayak keputusan itu tetap di tangan kamu. Kalau kamu punya pandangan sendiri, prinsip sendiri, ya udah lakukan itu, tapi jangan menolak yang diberikan orang. Kayak orang nasihatin kamu, ya udah diterima aja, dimasukin gitu ya. Jangan merasa bahwa oh saran kamu jelek, oh begini, kamu masih di bawahku levelnya begini, jangan merasa seperti itu gitu ya. Jadi ambil sisi baiknya aja, kamu terima, ya udah gitu. Kalau kamu punya pandangan sendiri, ya gunakan pandangan kamu gitu, tapi jangan menolak apa yang diberikan orang lain, karena orang ini tuh niatnya tulus gitu ya, ingin nasihati kamu atau ingin bantu kamu, istilahnya seperti itu. Tapi kamu tetap harus punya pandangan sendiri gitu ya. Kalau kamu punya prinsip sendiri atau pandangan sendiri, ya tanpa harus mengurangi itu gitu loh ya, apapun itu tetap menjadi diri kamu sendiri, istilahnya seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.